lagi sama kita di Kupas Berita. Sesuai request di sini ada Kak Rizka lagi, guys. Oh, kalau saya nggak di request. Bang Ade pemain tetap. Dosen kita. Dosen kita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau ngomongin seorang tokoh yang namanya Said Didu. Bapak Said Didu nih siapa sih Kak Rizka? Seorang yang mengaku dirinya seorang yang merdeka. Orang merdeka. Manusia merdeka. Ya. Jadi Said Didu ini seorang insinyur yang sempat menjadi staf khususnya Menteri SDM pada zamannya Pak Jokowi. Dan dia Dia kenapa Kak? dan dia sekarang mengaku dirinya tuh manusia merdeka. Ya. Oh gitu. Sempat jadi. Kayaknya di Rizka nggak berani. Enggak bang, aku pengen ngomong dan dia sempat berkali-kali menjadi komisaris. Itu yang penting. Itu yang Berkali-kali penting. bang, berkali-kali. Komisaris BUMN. BUMN plat merah. Ya. Wah, Itu dia. itu yang penting ya. Kenapa jadi penting ya? Oke. Karena 4 Agustus lalu Bang, Said Didu ini ngomong di konferensi pers bareng sama Roy Suryo. Jadi lagi ngomongin soal ijazah palsu nih. Sebenarnya Tapi- ijazah palsu. Iya, merembet-rembet ke arah komisarisan. Nah, Oke, ya iya. itu Oke. ke arah komisaris. Jadi Pak Said Didu nih bilang kalau orang-orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi komisaris adalah orang-orang yang ditunjuk untuk merugikan negara. Nah, kutipannya gini Bang, katanya gini, bahwa ternyata mereka itu masuk ke BUMN untuk merampok negara, untuk menghajar negara. Betapa rusaknya negeri ini karena Pak Jokowi Lah. lagi. Kok jadi Pak Jokowi? Karena Joko Widodo katanya. Betapa rusaknya negeri ini karena Joko Widodo. Dan mereka dibayar miliaran untuk memecah belah bangsa. Dia bicara tentang BUMN yang sekarang nih. Ya, yang sekarang. Jadi orang-orang yang diangkat jadi komisaris di BUMN itu Iya. adalah karena penunjukan dari Pak Pak Joko Widodo. Jokowi. Dia juga Oke. menyebut nama-namanya Bang. Ya, Ada. Nah, tapi yang terpenting jangan lupa nih penonton. Ya. Dia bilang mula-mula yang sekarang ini Nah, kan ada banyak BUMN tuh Ya. kan diisi oleh para komisaris. Ya. Itu yang memilihnya adalah Pak Jokowi. Iya. Dan Pak Jokowi itu punya niat yang menurut saya sih jadi jahat ya. Untuk apa? Merampok. Apa tadi? Iya, merampas negara. Merampas kekayaan negara kali ya. Negara. Jadi sejahat itulah Pak Jokowi dan orang-orangnya. Menurut dia Menurut sih, dia. Bang, manusia merdeka ini. Manusia merdeka, Menurut iya. dia. Coba kalau pakai bahasa Makassar gimana? Dede. Pak Said Didu jengki mengarang Pak, karena tidak begitu ceritanya. Nah, katanya Bang, kan disebut nih. Ini kita Rizka ini orang Makassar Oh, sebenarnya. Makassar, iya, iya. Pak Said Didu ini dia orang Pinrang, Sulawesi Selatan, Bang. Oh, Oke, oke. orang Oke. Pinrang. Oke. Nah, jadi lanjut ke tadi Bang, disebutlah namanya satu-satu. Katanya ada Sis Kris Natali, itu kan di Main ID tambang. Katanya kira-kira gajinya 2 miliar, kata dia. Wow. Kira-kira. Terus abis itu ada juga Tamara, komisaris PTPN. Terus Tamara Blazinski. Bukan. Bukan. Terus Bang Ade juga disebut Bang. Oke. Ade Armando baru diangkat jadi komisaris PLNNP katanya. Katanya PLNNP itu adalah perusahaan yang paling untung kata dia. Di PLN. Di PLN. Betul, Terus betul. katanya mungkin juga ada tantimnya. Tantimnya 1 miliar tantimnya, 1 miliar penghasilannya. Tiap bulan. Tiap katanya. bulan katanya. Oke, Terus mantap. juga ngomongin Mas Giring di IMF dan bukan lain-lain. dia sebenarnya bukan ngomongnya Mas Giring, tapi Girang. Garing. Garing. Dia ngomongnya, "Tuh, ada juga gitaris siapa tuh? Garing." Sumpah Dayang, saya ketawa sekali Dayang. Bukan, Giring ya. Mas Giring ya. Nah, Pak Adi kan sudah tua. Ini lucu Bang, lucu. Nah, jadi menurut dia, Pak Jokowi ini mengirim orang-orang yang ditunjuk jadi komisaris ini untuk memecah belah bangsa. Oke. Begitu. Bentar ya. Sebelum Ya. kita mau mecah belah bangsa, Oke. aku ingin bertanya langsung kepada Bang Ade Armando, mumpung ada di sini. Oh iya. Ya. Dia bilang gajinya tadi Sis Kris Natali itu sebulan 2 2 miliar. Bang Ade Armando itu 1 bulan 1 miliar belum tantiemnya. Ya. Bang, aku nggak yakin sih Bang. Emang iya Bang? Bang Ade sekaya itu Bang. Coba lihat pakaian saya. jadi saya baru aja sebulan kan ya. Saya udah dapat kok gaji pertama saya dari
PLN-NP. Mm-mm. Dia bilang berapa? 1 1 miliar. Bang Ade siap nggak mutasi rekening di print? Iya, buat para penonton, saya nggak tahu lah ya ini Pak Said ini. Kamu bilang tadi gimana cara kamu manggil dia? Deng, saya Deng. tidur jangki macam-macam nah. Jangki macam-macam. Jangki. Jangki ngawur-ngawur nah. Iya, ini memalukan sih. Ya. Mm-mm. Ngawur itu ngawur kalau Oh. orang apa Surabaya ya. Iya, iya. Bang, itu Makassar, Bang. Nggak, kalau ngawur yang Oh, yang Pol. ngawur orang Iya. Jawa, Bang. Iya. ngawur pol Mm-mm. itu datang dari mana? Dia punya angka seperti itu. Iya. Mm-mm. Tapi dia kan menyebut ada 2 hal ya. Iya. Pertama gaji, penghasilan tuh ada gaji, ada tantim. Iya, Oke. Tantim tuh setahun sekali. betul. Ya. Tapi gaji dulu ya. Oke. Pak Said, enggak 1 miliar. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Saya emang enggak, saya minta maaf nih buat teman-teman semua ya. Saya juga minta maaf sama penonton. Saya udah terikat pada kesepakatan di PLN-NP bahwa gaji itu tidak untuk dikonsumsi secara publik. Benar. Oke. Tapi nanti toh akan diumumkan di LHKPN kalau di Betul. akhir tahun kan. Iya. Jadi nanti aja lihat ya. Mm-mm. Sekarang saya cuma bisa bilang, ngarang nih Mas Said, Mm-mm. 1 miliar. Kaya banget dong saya. Ya. 1 bulan lagi ya, 1 Bang? bulan. Bulan. Iya. 1 bulan 1 miliar. Iya. Ya saya kaya raya melimpah. Kayak seorang raja Arab kali ya. Iya enggak? Masa dari sini sampai sini, Bang? Iya, Mas. Ya. Kisik-kisik. 1 miliar itu bisa beli apa aja. Mobil saya apa, Gra? Aku nggak tahu Mobil mobilnya. saya udah apa? Kalau 1 miliar kira-kira Denza, Bang, Denza. Denza. Mm-mm. Ya. Udah bagus. 1 bulan bisa 1 kali ganti, Bang. Iya, Bang. Setiap Saya bulan bulan. ganti. Setiap bulan ganti. Mm-mm. Enggak ada itu bohong. Pak Said kenapa ngarang begitu sih? Iya. 1 miliar per bulan? Enggak ada sama sekali. Bang, aku tuh malah curiga, Bang. Jangan-jangan emang si Said Didu, Bang, yang kayak gitu. Karena Bang Ade ada laporan dari LHKPN dari tahun pertama kali dia menjabat dari 2007 sampai yang terakhir 2015 itu dia mencapai 21 M, Bang, dari 7 miliar. Jadi dia tuh punya kenaikan 2 M per tahun. Oke. Setiap tahun dia tahun naik ya? ke sekitar 2 miliar. 2 miliar. Dari Jadi mana kebayang tuh ya? Pak Said? Nah, itu dia, Bang. Padahal komisaris, Bang, sama-sama komisaris Iya. nih, Bang. Tapi kan Oh gini, iya, beda, Bang. Kan dia 4 komisaris kemarin ya, Bang ya. Bang ada kan 1 baru 1 bulan, Bang. Ya kan? Beda, Bang. Sorry, Bang. Jaraknya beda Nggak, jauh. satu hal, barang Heeh. mungkin nggak sih memang gaji komisaris dulu dengan komisaris sekarang Heeh. itu emang beda kali. Iya, mungkin pikirannya si Bang Said bilang, oh Ade Armando 1 miliar, Grace Natali 2 miliar. Mungkin gajinya Bang Said ini, Bang, Di dulu masa tuh 1 lalu. miliar. Oh. Saya sih nggak percaya tapi. Oh. Maksudnya gede banget. Ya, Oh. Iya. ini tapi saya nggak tahu. Saya nggak berani untuk menyatakan apa-apa Iya, mengenai iya, ini iya, ya. iya, iya. Maksud saya apakah betul waktu itu gajinya Pak Said itu 1 miliar sebulan? Saya nggak tahu. Nah. Jawabannya adalah mungkin iya, mungkin tidak. Tapi Ya. dengan dia bisa menuduh orang yang sama-sama komisaris dengan seperti dia, Bang. Seperti itu. Jadi mungkin dia punya yang sama gitu kan. Kan maksudnya kayak tahu Iya. Jadi susah jawab nih penonton. Saya minta maaf. ini kan pertanyaan Iya. kriteria Iya, iya, Rizka nih, iya. Bang. Ya kan jadi kayak Iya, berpikir, mungkin Karena netizen tuh kan berkomentarnya gini, Bang, yang pas pernyataannya Iya. Pak Said Didu kayak ini dia bisa mengkritisi dan ngomong Kayak soal gini, gaji kayak gini karena dia dia dulu udah pernah jadi komisaris komisaris. loh gitu. Oh. Bang, dan Bang Ade tahu nggak? Pada saat konferensi pers itu kan depan semuanya wartawan, Bang. Dan itu semua pas ngomong, Grace Natali 2 miliar, wow, semua tuh udah tepuk tangan, Bang. Terus Ade Armando 1 miliar, Tantium 1 bulan 1 miliar, itu semua kayak, wow, kalian di sini. Jadi itu kayak bener-bener Iya, kayak, iya, Bang iya. Ade tahu kan, kayak kita tuh semua yang bekerja dari pagi sampai malam gajinya cuma berapa sih dibandingkan Iya, komisaris-komisaris yang duduk di sana dengan jabatannya sebagai komisaris, enak-enakan dibandingkan yang di bawah-bawah Iya, iya. gitu loh, Bang. Iya. Jadi itu benar-benar menurut aku enggak banget Iya. si Said Saya- Didu ini. Saya harus mengakui barangkali kesalahan saya itu saya nggak kepo. Iya. Ya. Oh, iya. Jadi saya tuh nggak pernah nanya-nanya sama orang lain. Saya cuma bisa menjawab apa yang saya peroleh di PLN Nusantara Power. Ya. Ini seperti dikatakan oleh Pak Said itu, atau banyak orang tahu juga ya, PLN-NP ini adalah anak perusahaan yang paling menguntungkan
dibandingkan semua anak perusahaan lain di PLN. Jadi Oke. the best, nah kalau the best kan mestinya the highest kali ya. Iya. Nah, saya mau bilang gitu, gaji kita tuh nggak 1 miliar, jauh di bawah 1 miliar, sepersekian dari 1 miliar. Oh. Sama kayaknya sama gaji pilot aku rasa bang. Ya mungkin ya, makanya kan saya nggak kepo, saya nggak pernah nanya, gaji lu berapa sih gitu ya. Iya benar sih. Jadi saya nggak tahu misalnya mungkin nggak sih gaji komisaris di Mind ID itu 2 miliar. Saya sih percaya nggak mungkin, enggak. Enggak tuh ngawur sih. Ya Grace sendiri juga dibilang ngawur nih, saya juga baca di grup ya, grup dibilang begitu. Tapi saya nggak tahu dengan PLN lagi, apa namanya BUMN lain. Ya. Ya jadi saya nggak berani jawab karena bisa saja ada yang bilang bahwa enggak iya, di mana gitu disebut sebuah BUMN lain memang gajinya 1 miliar kali ya. Oke. Tapi kalau saya sih enggak, dan saya yakin sih sebenarnya walaupun saya katakan saya itu nggak kepo ya, saya nggak pernah nanya gaji orang tuh berapa ya. Tapi kalau saya mau bilang, saya menggunakan akal sehat saya, gila dong kalau setiap komisaris dibayarnya Sampai miliaran ya sampai bang. miliar. Karena misalnya ya di perusahaan PLNNP yang saya tahu, direksinya aja itu nggak sampai 1 miliar. Memang dia sampai ada mungkin 200 kali ya. Ini pun mungkin ya, saya minta maaf kalau saya salah. Karena seharusnya saya nggak ngomong tentang gaji PLNNP ya. Jadi kalau gaji komisaris itu sampai angka M, it doesn't make sense at all. Ya. Nah, pertanyaan kamu tetap valid, tapi kenapa Said Didu menyebut angka 1 miliar buat saya nih, 1 miliar per bulan? Ya, itu datang dari mana? Itu satu ya. Jadi menurut saya itu bohong. Oke. Kedua, Jadi itu sebenarnya bisa menyebarkan disinformasi loh bang. Ya, bahkan itu bisa Dan bang aja sebenarnya bisa nuntut dia loh bang. Menyebarkan nama baik. mencemarkan. Pencemaran nama baik. Ya, mungkin saya akan pertimbangkan ya. Apakah perlu mungkin gugatannya nggak usah sampai pidana lah, perdata aja kali ya. Karena takutnya kan orang berpikir itu benar. Ya. Apalagi orang-orang yang sekarang ini kan orang lagi banyak banget yang ini sama Pak Jokowi ya bang ya. Dengan narasi-narasi dia yang bilang ini titipannya Jokowi, semua duduk di komisaris. Oh iya katanya semua yang duduk di kursi komisaris BUMN itu bang adalah tanggung jawabnya Erick Thohir, dan di belakangnya tuh ada geng Solo katanya. Gitu, Terus bang. Oke. Karena ini Anda tuh memprovok saya. Enggak bang. Maksudnya begini. Bang, aku tahu Bang Ade pasti mau balik lagi ke Tantiam. Ke Tantiam. Iya. Oke. Tapi yang tadi menurut saya relevan sih, penting apa yang Rizka katakan tadi. Concern aku itu concern ini kan menyebarkan kabar yang bohong mengenai itu, saya ya. Ini merugikan nggak sih? Sejauh ini kan saya orangnya emang gampang menerima apapun gitu ya. Sebenarnya sih happy ya bang, wow gaji Ade Armando 1 miliar, gitu kan. Ya, tapi kalau itu ngawur bang. Itu ngawur. Pol. Kalau orang kemudian kerap menyangka saya gajinya sekian, tapi misalnya saya nggak bisa memberikan bantuan gitu ketika orang minta bantuan, saya kan harus bilang dong, Betul. Enggak, saya kayak misalnya sekarang nih saya cerita aja sama kalian kan, kalian juga sebelum tahu buat penonton nih ya. Sebagian dari gaji saya itu saya pakai untuk membesarkan NGO, membesarkan PIS, membesarkan Cokro gitu ya. Tapi kalau gaji saya 1 miliar, bayangin kan bisa dipakai buat macam-macam kan. Terus kalau orang saya menganggap, wah Ade Armando gajinya udah 1 miliar, tapi bantu kami aja sebagai seorang apalah gitu ya, organisasi masyarakat, kok dia nggak mau bantu sih? Ya memang nggak tahu nih, kita lihat ya, kalau memang ternyata ini menyebabkan ada kerugian buat saya, benar yang Rizka bilang, ya bisa aja saya pikirkan apa disomasi, apakah minta ganti rugi ya, jadi perdata bukan pidana. Nah itu pertama. Kedua adalah yang saya mau bilang adalah tadi kan Rizka juga menyebut Tantim kan, ya. Tantimnya dia bilang juga miliaran kan. Saya ulang nih, Tantim itu semacam bonus. Bonus tahunan. Bonusnya tahunan. Jadi kalau perusahaan itu untung, dapat tuh Tantim ya. Tapi yang dapat hanya dewan komisaris sama direksi. Ya. Nah tadi kan saya bilang PLNNP ini selalu untung, bagus dia soalnya. Kan dia pembangkit tenaga listrik kan.
Jadi mestinya pakai logika itu, kalau ada tantim, harusnya dapat dong saya tantim. Harusnya. Tapi penonton harus tahu semua bahwa memang dulu pernah ada tantim. Bukan Ya. pernah, emang selalu ada. Memang selalu ada. Tapi sekarang itu sudah tidak ada lagi. Per bulan ini. Per bulan ini ya? Ya. Iya, iya. Pokoknya Jadi pas banget jabatannya Bang Ade itu sudah tidak dapat nih. Udah nggak ada tantim. Maksudnya bukan per bulan ini sih, mungkin Iya. per tahun ini. Iya. Karena edarannya kan baru keluar ya Bang ya. enggak dong. Enggak. Bukan tahun ini kan, bulan-bulan lalu masih. Oh, masih ya. Ya. Tapi maksud saya adalah memang sudah diputuskan bahwa tidak ada tantim. Dan nah, soal nama yang saya tahu yang mengambil keputusan itu adalah bukan Menteri BUMN sekarang. Ya. Jadi PLNNP itu sendiri bukan di bawah BUMN. Kementerian BUMN, Betul. tapi di bawah Danantara. Danantara. Jadi ini Direktur Danantara yang mengambil keputusan ini, Mm. bahwa yang menurut saya sih make sense, sangat make sense. Ya, tadi kan dikatakan itu adalah semacam bonus buat kerja keras orang. Ya. Kalau direksi ya kerja keras kan. Mm-mm. Kalau dia misalnya meningkatkan keuntungan perusahaan, itu pasti ada kontribusi atau adalah hasil kerja para Kerja keras. direksinya kan, ya. Jadi wajar dong kalau ternyata perusahaannya bisa untung lebih besar tahun ini, dia juga dapat semacam bonus itu Mm-mm. yang setiap tahun itu. Mm-mm. Tapi kalau komisaris akhirnya dihapuskan, Mm-mm. bonusnya ini, Mm-mm. kan make sense. Komisaris itu pada dasarnya lebih ke pengawas. Mm-mm. Memang saya percaya komisaris itu penting Mm-mm. kalau bekerja. Betul. Kenapa? Di situ dibilang kita tuh memberi pengawasan, komisaris nih, Iya. mengawasi dan memberi masukan. Betul. Oke? Mm-mm. Nah, buat Indonesia saat ini, menurut saya itu jadi penting. Hmm. Kenapa? Karena kita tahu ada begitu banyak korupsi terjadi, ya, atau mismanagement lah kalau nggak mau dibilang sebagai korupsi, ya, kebijakan-kebijakan yang salah, yang ya misalnya kemarin kan ribut kasusnya Pak Tom Lembong kan dibilang, oh dia tuh nggak korupsi, dia cuman bikin kebijakan regulasi yang salah sehingga kerugiannya gede banget gitu kan. Nah, itu mestinya menurut saya nih, atau kita bicara tentang Pertamina lah, itu kan hampir 200 triliun kerugiannya. Menurut saya, salah satu yang memang di Indonesia ini harus didorong untuk bisa beroperasi secara aktif adalah komisaris. Ya, kan gini, di setiap perusahaan BUMN itu memang ada yang namanya pengawasan internalnya. Mm-mm. Ada ya, tapi itu karyawan-karyawan BUMN itu sendiri. Nah, sekarang bayangkan misalnya beginilah, di Cokro ini kamu ditunjuk menjadi Komisaris. bukan Ya. pengawas internal tadi. Oh, pengawas. Mm-mm. Terus kamu tahu saya korup, Mm. tapi kamu kan bawahan saya, Ya, takut. takut atau nggak enak atau apa kan. Jadi tidak bisa terlalu kita andalkan hanya pengawas internal yang melakukan pengawasan. Harus ada pihak eksternal. Mm-mm. Nah, komisaris itu umumnya ya ada yang dari dalam, satu biasanya orang, misal taruh 6 orang komisaris kayak di PLNNP ya. Mm-mm. 5 itu dari luar si PLNNP. Mm. Kami si komisaris itu mengawasi. Dan kalau orang mau mengadu, pengaduan bisa dilakukan dengan menghubungi komisaris. Mm-mm. Kirim surat kayak bilang, Pak, di sini terjadi nggak dibayar nih, ya, para vendor yang misalnya nggak dibayar nih, kan dia bisa ngelapornya. Pernah dengar whistleblower yang tukang adu Oh, iya. di perusahaan. Iya. Saya jangan disebut namanya ya, tapi saya Iya. adalah Rizka Orangnya. Putri Abnar, saya adalah bla 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 bla. Mm-mm. Saya tahu nggak usah korupsi deh. Saya tahu direksi saya itu selingkuh misalnya, atau dia suka malakin duit anak buahnya, atau malakin duit vendor, atau nggak bayar kewajibannya pada vendor. Ya, itu salah satu yang bisa berperan. Pihak eksternal tuh banyak, misalnya ada BPKP, ada KPK, ada segala macam. Tapi yang masih di perusahaan tapi bukan orang dalam perusahaan, jadi bukan ordal nih, itu adalah komisaris. Jadi saya mau bilang, sebenarnya komisaris itu bisa berperan besar. Karena itu saya harus sampaikan, gaji kami itu lumayan. Katanya itu lumayan, tapi tidak 1 miliar ya. Iya. Sepersekian dari 1 miliar, udah lumayan.
dan kita harus menjalankan peran seperti yang tadi saya gambarkan. Betul. Sebenarnya sih ya. yang penting tanggung jawabnya benar-benar dilakukan, Benar. Bang, dan dia tuh bekerja. Benar. Kalau ngelihat komisaris-komisaris yang mereka abai, mereka cuma taruh nama, terus mereka nggak bekerja, tiap bulan mereka dapat tantiam, tiap tahun mereka dapat tantiam, terus mereka tiap bulan dapat Gaji nominal gaji yang besar, itu Betul. menurut aku benar-benar kayak nggak pantas. nggak pantas. Ya, nah ini mudah-mudahan sih sekarang ini, karena saya duga kan yang mengambil keputusan agar tantiam itu dihapus itu Presiden Pak Prabowo sendiri, betul. ya, Iya. bukan Pak Ruslan. Ruslan. Dan saya rasa karena Pak Prabowo juga dengar dong Iya. apa yang Rizka katakan barusan. Iya. Karena terlalu banyak barangkali ya komisaris selama ini yang pakai istilah kamu tadi apa ya? Tidak bekerja. Tidak bekerja. Ya, jadi bahkan waktu saya pertama kali jadi komisaris tuh ada tuh orang-orang yang bilang gak usah dateng Iya. aja ke rapat-rapat umum pemegang saham yang cuma sekali atau 2 kali setahun gitu ya. Yang sisanya cuma dapat laporan aja terus. Jangan ya, Bang. Jangan. Tapi untungnya saya emang Bang Ade rajin ya. Maksudnya seminggu masih ada 3 kali ke sana. Nggak 3 kali. Maksimal 2 kali, tapi yang wajib sekali ya. Tapi saya rasa teman-teman saya komisaris di sana itu juga sama bagusnya kok. Jadi sangat care. Sebagian bahkan sudah melakukan perjalanan ke daerah untuk melihat kondisi pembangkit tenaga listrik di daerah ya. Saya sendiri belum, karena waktu itu pas jadwal perjalanannya tabrakan sama kegiatan saya di sini. Dan memang PLN sendiri bilang nggak apa-apa kok, nanti bisa dicari lagi waktu yang lain gitu kan. Nah betul yang Rizka bilang, dan saya rasa Egra setuju lah ya. Ya kalau udah ditunjuk, dan saya katakan gaji saya itu di atas rata-rata orang Indonesia lah. Gaji saya di sana lebih besar dari gaji saya di Cokro. Walaupun Anda harus tahu ya, gaji saya di Cokro sekarang hilang. Iya. Iya dong. Bukan Iya. Iya, iya. Bang Ade. Iya. Ya, intinya itulah. Iya. Iya. Kebesaran hati. Iya. Nah, enggak, saya mau bilang bahwa gajinya itu kalau bilang lumayan tuh agak sombong saya. Maksudnya relatif tinggi Iya. dibandingkan umumnya orang Indonesia. Itu masuk kategori upper lah ya, tinggi lah ya. Ya masa setelah dia digaji besar, dia nggak ngapa-ngapain gitu kan? Ya. Jadi saya mau bilang nih, nah kembali ke Pak Said Didu nih. Pak Said Didu pertama yang harus saya koreksi, nggak benar saya 1 miliar. Saya jauh di bawah 1 miliar. Kedua, saya nggak benar dapat tantim miliaran rupiah per tahun itu. Nggak ada sama sekali, Pak. Iya. Jadi ya ini sekalian kita koreksi ya. Iya. Saya takutnya video itu emang nyebar terus Betul. orang menyangka saudara-saudara saya, teman-teman saya bilang, Iya. wow, kaya nih. Nanti nyebar di TikTok, di Wih. X, ya. Ya. Oh. Dan yang nyebar emang itu kan kamu Iya. tadi Ekra cerita Heeh. itu kan sebuah video Heeh. yang sebenarnya konferensi pers tentang Ijazah palsu Ijazah. Pak Jokowi. Iya. Iya. tapi kok yang nyebar itu yang itu ya. Yang nyebar yang bagian Said Didunya. Jokowi enggak, pertama Jokowi dulu kan yang ngomongin Jokowi. Iya. Ngacak-ngacak ini. Mau ngacak-ngacak, gitu. Iya. pecah belah. Pecah belah. Iya. Terus barulah ada komisaris-komisaris yang namanya The Grace, terus ada Armando, Iya. Giring. Justru pas dipotongnya, pas Itu Said dia. Didu yang ngomongin Pak Jokowinya nggak ada. Oh. Jadi langsung komisaris itu gajinya 2M, langsung kayak gitu, Iya. langsung ke situ klipernya. Itu Bang, yang makanya dibilang itu ngawur banget. Enggak Ya, banget itu. untung ada teman-teman ini yang berinisiatif angkat. Iya Bang, harus dilurusin. Ya. Iya, kalau enggak nanti narasi-narasinya makin banyak gitu. Karena kan Betul. kalau di X kan Pak Said Didunya juga ngomong kayak ini valid ya, kayak ini valid pengangkatan komisaris BUMN saat ini masih di tangan ET dan kendali dari Solo. Jadi kayak narasinya Itu itu valid. terus. Itu valid. Kata dia info valid tanda titik 2. Itu info mengarah bebas Pak Said. Ini Dia kenapa tuh- ET dibawa-bawa Bang, ya? dia tuh mungkin karena udah gak punya jabatan apa-apa kali ya. Jadinya kayak gitu ya Bang. Iya sih, saya jadi agak bingung ya. Ya. Pak Said itu seumuran sama saya, beda setahun lah. Saya lebih tua loh. Oh, pantaran. Oh, Antara. kirain dia lebih tua jauh dibandingkan Bang Ade. Iya, makanya saya seumuran lah. Saya mau bilang
Nggak mungkin orang yang suka menyebarkan kebencian tuh terlihat dari auranya kali juga. Waduh. Iya juga. Jangan begitu lah. Oh enggak. Jangan begitu. Tapi Harus banyak bergaul bang sama anak Gen Z kayak kita. ya, Nah, saya tuh beruntung. Mungkin Iya. Bang Said tuh nggak punya teman kayak kita gini bang, Iya, anak-anak muda iya. di kantornya. Dia bilang dirinya manusia merdeka. 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 Tapi kok jadi ngawur begini? Iya. Tapi kembali ke apa yang Rizka katakan tadi, Pak Said ini di zaman dari 2009 apa ya, itu memang kalau dihitung-hitung pernah menjadi komisaris di 3 perusahaan BUMN. Ya. Hmm. Iya. Apa aja? Bukit Asam, Merpati, sama Persero apa tadi ya? Iya. PTPN ya? PTPN Iya, yang PTPN. ininya Samara itu. Iya, Ya, iya dia betul bang. dia pernah Wah. menjadi komisaris di sana. Iya. Nah, Nah, terus kok bisa-bisanya ya? Dia bilang, misalnya kan tadi kan yang tadi disampaikan di awal Egra kan, dia bilang yang menentukan penempat siapa yang jadi komisaris itu adalah Pak Jokowi kan? iya Pak Jokowi. Sekarang saya tanya sama Pak Said, kalau gitu yang nentuin dulu Pak Said jadi komisaris siapa? Iya nggak? Iya. Siapa ya? Ya? Iya, Siapa? benar-benar. Iya. Kedua, kok bisa-bisanya dikatakan bahwa itu Pak Jokowi nih memerintahkan orang-orang itu, kami nih, Adi Armando, masuk ke BUMN untuk apa tadi? Merampas. Merampas. Saya, Heeh. artinya nih, ditugaskan. Jadi, saya nggak tahu nih, bayangan dia tuh Pak Jokowi ngomong ke Erick Thohir kali ya. Yang tidak benar itu ya. Iya, iya. Saya nggak ada saya bukan nggak suka atau apapun, cuman faktanya adalah yang mengontak saya itu bukan Pak Erick Thohir Iya. atau anak buahnya Erick Thohir, bukan. Ya. Jadi dalam bayangan dia tuh gimana sih Pak Jokowi ngontak Pak Erick, Iya. itu si Ade Armando angkat tuh komisaris PLNNP, siap kata Erick Thohir. Ini udah imajinasi ngarang aja nih. Nah saya ditunjuk, saya datang ke Pak Jokowi, ngapain Pak saya? Rampok. Bang udah kayak di Pecah belah bangsa Indonesia. Iya. Enggak, maksudnya dengan cara apa gitu menjadi komisaris, memecah belah bangsa? Emang Bang Ade di dalam komisaris itu kayak, woi, lo Rebel ya. rebel ya? Kayak di dalam sesama komisaris, Bang Iya. Ade ngapain gitu? Emang menghasut teman-temannya? Ya, Buat apa? Buat masuk menyerang PSI? Prabowo. Oh, menyerang Menyerang Prabowo. Prabowo. Oh, Enggak, gitu. kalau pecah belah apa dong? Kalau Iya. logika pecah belah tuh Pasti antara membangun siapa narasi dengan siapa? Iya. Ah. dengan siapa? Pak Jokowi nyuruh kita perang melawan Pak Prabowo gitu Pak maksudnya. Prabowo. Itu Sedangkan siapa? Bang Ade tiap hari kerjaannya membela Pak Prabowo Subianto. Iya. Jadi kita agak bingung nih guys. Gimana ceritanya memecah belah bangsa sedangkan Bang Ade setiap hari konten-kontennya untuk Pak Prabowo dan Indonesia persatuan. Malah melawan yang konten-konten begini nih. Iya, Kerjaannya iya. Bang Ade setiap hari. Ya. Benar. Ya mungkin dia lupa. Dia nggak nonton video saya kali ya. Nggak, Bang, dia lupa kalau dia bagian orang yang memecah belah itu, Bang. Waduh. Iya, benar. Persis. Jadinya kan gini, kita kan malah jadi semua orang jadi curiga nih. Hah. Jadi bayangkan, saya nggak cuma bicara PLNNP ya, Mm-mm. saya juga bicara MindID, saya bicara juga Garuda, saya bicara tentang ya berbagai BUMN dan bahkan BUMD kali kan, kan ada juga badan negara kan yang milik negara. Nah itu gimana? Mereka itu semua disusupi oleh orang-orang yang ditugaskan oleh Pak Jokowi atau gimana? Ya, kan, Iya. kan membingungkan. Sementara pada saat yang sama kita harus jujur ya, kan yang ditaruh di berbagai komisaris itu, posisi komisaris, kan bukan cuma orang PSI, bahkan barangkali PSI cuma beberapa orang ini, Iya. ya bahkan dia menyebut Samara Amani kan, Iya, sebagai mantan. salah satu yang disebut, itu kan cuma mantan, Iya, dan dia sudah tidak ada hubungannya sama PSI betul. sama sekali. Iya. Ya, jadi saya, Giring, dan Grace, Iya. lah partai-partai lain, Mm-mm. apakah orang-orang misalnya PDIP, Iya. ya, kan ada di mana-mana juga. Iya, Atau Nasdem, Nasdem. Mm-mm. Para pendukung partainya pun masuk ke mana-mana juga. Mana? Iya. BUMN dan BUMD. Iya. Nah itu yang menugaskan siapa? Iya. Pak Jokowi juga? Atau ada yang ditugaskan Jokowi? Ada yang ditugaskan
Bu Mega. Enggak Oh, sih, banyak ada. ya? Itu sih terlihat ya, intinya kebenciannya terhadap Jokowi itu yang membuat narasi ini tuh ada. Ya, saya rasa iya. Pastinya sih. Saya rasa dia sampai kehilangan apanya ya? Akal sehat bang. Akal Akal sehat, akal sehat. Jadi Dan- yang nggak punya akal sehat, skip aja. Skip aja. Tapi kelihatan bang, kan circle-nya masuk ke Roy Suryo CS. Iya. Circle-nya ke sana nih. Iya, iya. Iya. Tapi gini loh, Egra. Mm-mm. Saya harus katakan begini, saya itu bukan orang yang saya tuh sangat pro pada kebebasan berekspresi. Iya. Mm-mm. Dan menurut saya bagus kalau ada orang-orang yang berada di luar pemerintahan mengkritik pemerintah. Benar. Iya Ya. betul. Termasuk Roy Suryo, Iya. termasuk siapa? Dr. Dr. Tifa. Tifa. Sekarang termasuk juga Said Didu. Oke? Boleh, silahkan dan bagus sebetulnya. Mm-mm. Apakah pemerintah Prabowo itu yang saya dukung tadi itu adalah pemerintah yang sudah bersih dari kesalahan? Ya enggak lah. Enggak juga. Iya. Bahkan saya akan katakan cukup banyak kok persoalan sekarang ini. Banyak. Ya. Iya betul. Yang dari ya tahu yang paling gampang dari amnesti, abolisi, Iya. bla 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 gitu ya. Kan harus banyak yang mengkritik ya. Kalau enggak serem malah. Betul. Pemerintah jalan tanpa ada kontrol. Kontrol. Sekarang penting nggak orang mencereweti penunjukan komisaris? Penting. Saya setuju. Saya ini kalau dianggap sebetulnya, wah dia orang yang nggak pantas setelah sekian waktu saya ditugaskan, nggak pantas, nggak ngapa-ngapain, malah korupsi. Beneran, saya nggak akan keberatan kalau saya diberhentikan. Ya, selama dengan alasan ya. Iya. Karena itu bagus, kan orang jadi kompetitif, orang tuh merasa diuji untuk bisa memberikan yang terbaik nih buat kepentingan masyarakat luas, dan kami kan digaji oleh rakyat. Oke? Jadi saya mendukung kalau sampai ada pihak-pihak di luar pemerintahan yang terus-menerus kritis. Kayak kemarin saya ketemu para mahasiswa di di TV One ketika ngomongin tentang apa? One Piece. Bener, One Piece. Iya kan? One Piece itu kan. Kan para mahasiswa bilang itu adalah bentuk ke kritik kami terhadap kondisi negara yang menurut mereka lagi nggak baik gitu kan. Aja. Ya saya cuma bilang, tapi ya kalau kamu pasang bendera merah putih di bawahnya kamu Sampingnya pasang One One Piece atau apa Jolly Roger ya namanya, yang apa tengkorak, Tengkorak. ya itu Pirate. saya sih ngerti kalau pemerintahnya marah, ya jangan gitu dong caranya, kritik aja, Iya. tapi jangan dengan cara yang melecehkan, merendahkan, menghina. Jadi saya bilang, I have no problem. Orang ngeritik saya, orang ngeritik PSI, ya, orang mau ngeritik apalah, PLNNP, ngeritik siapapun, atau Pak Jokowi, orang yang juga saya kagumi kan. Saya tuh pada dasarnya kalau Rizka tadi menyebutnya saya setiap hari mendukung Pak Prabowo, saya akan sebut dua, Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan keluarganya. Artinya keluarga itu ada Gibran, ada Kaisang gitu ya. Tapi kalau ada orang kritik Pak Prabowo, ada orang kritik Pak Jokowi, kritik Gibran, kritik Kaisang, ya sikap saya apa? Good, bagus lah. Bagus, iya. Tapi kritik yang benar. Benar. Iya, jangan menyebarkan disinformasi yang kayak gini gitu. Iya. Kan disinformasi. Kalau kritik tuh yang benar, yang apa adanya. Kesalahannya di mana? Nah, itu menjadi sebuah kritik yang bisa diperbaiki gitu Bisa kan ya, Bang? diperbaiki. Kalau ini bahkan menurut kalian setuju nggak kalian kalau bilang, kalau saya bilang ini mungkin masuk dalam kategori fitnah, Bisa, Bang. Setuju. ya kan? Setuju Iya. lah. Bisa. Ya. Dan yang difitnah tuh ada saya tadi ya. Mungkin Grace juga kalau marah. Iya. Kalau di akhirnya juga merasa fed up dengan. Buat saya nih kalau orang perlu tahu lah, Grace itu adalah salah satu menurut saya politisi. Saya suka dimarahin kalau menyebut kata terbaik gitu. Nggak usah terbaik ya. Dia good ya. Politisi yang baik ya. Bang, bukan masalah politisi baik atau enggak, tapi dengan sis Grace tuh yang udah minoritas, perempuan, pintar, itu tuh benar-benar representasi politik perempuan Yang hebat. Dan dia sama sekali nggak gentar, dia maju terus. Iya. Bahkan dalam keadaan dia tidak sehat, Iya. dia tetap Fight, Bang. bisa fight. Dia kerja, Bang.
itu yang aku ini. Kalau misalnya semua orang dikasih jabatan dan dia itu bekerja dengan baik, mungkin dia berhak ya Bang, dia punya hasil yang memang harus dia dapatkan gitu. Tapi yang paling kita buat kita marah ini kan banyak sekali jabatan-jabatan yang diberikan tapi mereka tuh tidak kerja gitu. Gabut jadinya, gaji buta. Makan gaji buta. Terus nggak memberikan dampak apapun untuk negara ini jatuhnya. Betul. Ini dalam bentuk yang lebih sedih lagi kan adalah misalnya kita bicara tentang anggota DPR nih. Nah, ya, anggota DPR gaji penghasilannya lebih besar lah komisaris. Ya, tapi dia ngapain? Dengan fasilitasnya yang sungguh banyak, kemana-mana, bisa dapat mobil. Bang Ade nggak ada dapat mobil, dapat supir nggak Bang? Anggaran mobil, iya benar. Supir nggak dapet, mobil nggak dapet, ajudan nggak dapet, staff nggak dapet. Mohon maaf nih, mau semuanya disebutin. Enggak, ini Rizka ngomong gini karena saya ingat sekali dulu awal ketika orang menyebut, wah Ade Armando jadi komisaris. Itu bayangan orang tuh, mobilnya akan apa? Ya langsung Alphard, Camry yang terbaru nih Bang. Bahkan gitu rumah. Iya, rumah dinas. Rumah dinas gitu kan, ada macam-macam kan. Jadi orang tuh membayangkan seperti anggota DPR. Ekspektasinya udah terlalu tinggi. Listrik gitu. segala macam ditanggung, ya. Pas dapat penjelasan tentang nanti kalau Anda menjadi komisaris Anda memperoleh ini. Sudah. Pasti gitu ya. Oh ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan staff pun tidak dibayarkan gitu kan. Ini jangan buat teman-teman PLNNP atau siapapun, kita nggak lagi komplain ya. Enggak. Saya bahagia betul. Iya. Saya cuma bilang bahwa orang tuh punya over apa sih? Ekspektasi. Mengenai apa yang diperoleh ketika seseorang menjadi komisaris BUMN. Iya. Tapi bahkan itu pun, kalaupun dibilang, oh nggak dapat mobil, oh nggak dapat rumah, oh nggak dapat apa, tetap gajinya cukup tinggi sehingga tadi saya bilang, ya tetap kerjanya harus benar dong. Iya, tetap Bang. Kalau kerja mah harus tetap benar, mau gaji kecil dan gaji besar, orang tetap harus bekerja dengan benar. Iya. Karena itu dedikasi, integritas tuh nggak bisa dibeli dengan apapun. Yeay. Nah itu bilang sama anggota-anggota DPR tuh. Pak, tolong Pak, kerja Pak. Pakai bahasa Makassar loh. Aduh Pak. Semuanya orang Makassar Bang yang bisa Aduh tolong kerja. Susah Bang memang Bang. Orang tuh kalau emang harus kerja tuh mereka kadang suka bingung Bang. Kerja tuh apa cuma berangkat ke kantor, pulang dari kantor atau apa gitu kan. Mereka tuh nggak ngerti kalau kerja itu yang bermanfaat buat orang, yang berdampak buat orang, yang mungkin ya Bang ya nanti pada saat dia sudah tidak menjabat, orang tuh akan mengenal, oh ini yang kemarin kebijakannya dari ini nih. Paling nggak kayak gitu ya Bang. Sama nih kayak misalnya kayak Bang Ade sekarang. Bang Ade ini tiap hari ke kantor, tiap hari kerja. Tapi kan Bang Ade membagikan ilmunya ke kita-kita. Benar. Nah, jadi kita merasa pekerjaan yang Bang Ade lakukan ini benar-benar terbagi nih ke kita semua gitu. Walaupun orang bilang Allah kerjanya cuma konten. Gila, konten Allah itu ini konten ya? Ini konten. Ini konten nggak halah guys. Nggak halah. Tolong, ini nggak halah sama sekali. Iya. Riset gitu kan. Kita cari Said Didu menyebarkan disinformasi ini cemana ini kok bisa dia berpikir ngomong seperti ini ya. Dan kalau perlu kita mau mutasi rekening, depan ada ATM nih Bang, ada bank nih kan. Mau langsung membuktikan. Malu saya. Kalau mutasi rekening saya kasih lihat, hah? Kok cuma segini? Nah itu maksudnya biar nyata gitu loh. Jadi semua itu dibayar dengan kenyataan. Iya. Saya terima kasih loh ya. Dan saya harapkan semua teman-teman yang juga ditunjuk jadi komisaris ya. Saya senang untuk baca ada tulisannya dari Denny Jaya ya. Denny Jaya tuh mengkritisi sebenarnya pada awalnya keputusan untuk menghentikan Tantiem sama sekali. Tapi kemudian dia membuat tulisan kedua yang seperti menjelaskan, maksud gue nggak gitu loh. Dia bisa menjelaskan dengan lebih baik dan mengatakan bahwa enggak kok, saya merasa bahwa sebenarnya kayak tadi saya katakan ya, mungkin memang ada perlunya untuk menghentikan Tantiem karena kondisi saat ini kan. Tadi yang saya katakan, ya pertama kalau lo nggak kerja, masa lo dapat 1 miliar bahkan mungkin lebih dari 1 miliar per tahun itu. Ini Bang, kata-katanya ada yang bagus nih Bang. Bukan apa yang kau ambil, tapi apa yang akan kau sumbangkan untuk negeri. Iya. Itu kata-kata Denny Jaya kan? Iya, jadi
harusnya ketika orang menjadi komisaris, seperti juga ketika orang menjadi DPR, ketika dia menjadi anggota DPR, ketika dia menjadi komisaris, yang ada di kepala dia, gue bisa memberikan apa, Betul. bukan gue bisa memperoleh Apa? Iya. buat apa itu Iya. kan lu dikasih gaji besar, Iya. gitu ya. Dikasih misalnya dulu tantim nih, Pak saya itu pasti dapat kalau gitu ya. Pasti, Tantim Bang. dulu kan. Iya. Kita tanya, lu ngapain aja dulu Iya. waktu jadi Kasih manfaat apa aja lu? Cih, mau keluar nih. Pengen tahu Bang, ya kan? Kalau Keluar. kita kan Iya. nanti ditanyain, emang ada Armando ngasih apa? Oh, satu kantor bisa ngomong nih semuanya. Iya. Ya kan? Lo jangan lawan. Saksinya jangan lawan, banyak. saksinya banyak. Iya. Nah, kalau Pak Said Didu coba nih. Iya, iya. Ya karena ya Pak Said Didu terpaksa di counter seperti itu karena dia udah kepala nyerang gitu ya. Iya, Bang. Dan buat saya yang juga sakit hati, saya adalah membayangkan di kepala dia nih ya, dia masih membayangkan Jokowi itu adalah orang yang haus kekuasaan, Iya. haus uang. Iya. Bayangkan, dia ingin menghancurkan Indonesia, kan artinya Pak Jokowi ini dalam gambaran Pak Said Didu itu ingin menghancurkan Indonesia. Iya. Dia itu memilih orang-orang untuk duduk di sebagai komisaris di BUMN untuk ngerampok, untuk merampas negara. Ya. Jadi saya membayangkan, tadi saya agak kesal karena membayangkan Grace Natali itu merampok negara, itu doesn't make sense at all. Sama sekali Ya. enggak banget sih Bang. Sama sekali enggak dia banget. salah orang. Bang, aku pernah kerja barengan sis Grace Natali, Bang. Itu orang kerja, Bang. Betul. Betul. Pagi sampai malam, sampai pagi, malam, siang, sore, udah Ya. fix. Ya, dan orang itu lurus, jujur ya, Hmm. sangat peduli sama, misalnya kita akan nyebut dulu yang tentang triple minority itu kan, dia adalah Tionghoa, dia adalah Kristen, dia adalah perempuan kan. Perempuan. Tapi Pintar, sebagai cantik. pintar, cantik, kaya. Oh iya. Enggak, jadi dia Iya, sebenarnya iya. juga nggak Iya. perlu cari duit dari Hmm. mana Main ID. Main ID. Iya. Ya tentu aja dia punya penghasilan di situ yang lumayan besar seperti saya katakan tadi. Gaji komisaris itu pasti lumayan besar, pasti besar lah buat Indonesia. Ya. Tapi kan apakah orang itu deserve untuk dibayar sebesar itu? Mm-mm. Nah saya melihat Grace adalah orang yang sangat pantas. Ya. Karena tadi lengkap tuh dia. Hmm. Ya. Saya aja sedih. Dia kan seharusnya juga lolos jadi anggota DPR. Iya betul. Angkanya salah satu yang Paling tertinggi. tertinggi dan Iya. berturut-turut, Bang. Berturut 2 kali kan? 2 kali. 2019, Lurus. 2024. Mm-mm. Pak Said, Ya. ingat ya, Mm-mm. dia itu angka yang tertinggi, di Tertinggi Jakarta apa? di Jakarta Barat, Jakarta Barat. Ya. Jakarta Utara, dapil berapa ya kemarin? Ya, Oh itulah. Iya, Itu ya. Ya jadi dia itu dipercaya oleh masyarakat. Iya. Kenapa dia nggak lolos ke DPR? Karena PSI-nya. PSI-nya Iya, belum PSI-nya nggak lolos. Iya. Ya. Tapi 2 kali berturut-turut ikut pemilu, sis Grace lolos. Lolos. Tanpa money politics ya Pak Said. Dan Adi Armando juga lolos, guys. Jangan lupa. Cuma angkanya jauh di bawah. Iya, tapi dibandingin setidaknya orang-orang yang disebut sama dia ini lolos, Bang. Lolos. Gitu. Iya, iya, Dan iya. memberikan banyak dampak. Iya ya, Kan saya. kayak Bro Wamen juga kan sebenarnya Bro Giring. Iya. Gitu. Nah saya mau bilang bahwa ya itu nggak berarti bahwa kita emang apa gitu ya. Cuma saya mau bilang bahwa orang kayak Grace itu adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat. Iya. Jadi kalau Anda bilang, dan dia tidak, saya yakin tidak memperoleh 2 miliar itu ya. Enggak. Cuman saya nggak berani jawab karena Kita ya nggak itu tahu kan- kita nominal nggak tahu. Iya kan itu kan aslinya urusan berapa, dia ya, gitu kan. betul. Jadi kalau Anda nyinyir-nyinyir nih sama kami bahwa kami akan merampas, itu Anda tuh jahat menurut kami. Nah. Menurut saya. Hmm. Anda itu kalau pakai istilah Rizka tuh istilahnya baik banget, disinformasi. Disinformasi. Ya, Udah nggak mau pakai kata yang lebih kasar. Oh, jangan. nggak mau pakai fitnah gitu ya. Ah. Disinformasi. Itu fitnah. Halus. Ya, oke. Ya. Fitnah. Saya mau bilang Pak Said udah tua gitu ya. Kan dia udah kalau nggak salah 63 tahun sekarang kan. Harusnya dia tuh udah 63 tahun tuh hidupnya tenang aja gitu ya, Iya, Bang ya. harusnya Hidup yang lebih bermanfaat gitu bersama cucu, hidup makan-makan enak, tenang-tenang, nggak usah Sholat lah, Sholat. rajin puasa kayak Ngaji. saya. iya, Ngaji. ngaji. Atau berbuat baik ya, boleh menulis, boleh Mm-mm. bikin podcast lah, Bikin juga. podcast, Tapi yang ya. baik gitu ya. Kritis boleh kritis. Bang, dari cara dia ngomong aja aku udah takut, Bang. Itu Grace tadi 2 miliar. Cara ngomongnya tuh aku udah takut dia ototnya keluar aja. Bang.
dari tenggorokannya. Kita Iya. kan manusia-manusia soft bukan ya Bang ya. Bukan Bener ya. dia ngomong kayak gitu tuh kita takut kayak tenggorokannya keluar dari dari lehernya Iya. Bang. Takut tiba-tiba gebrak meja gitu. Ya, Iya. kayak gitu langsung. Kalau dia gebrak meja, kalau dia ya Takut enggak. penyakit nanti Ya. Bang, kan keluar kan kasihan, kan kita Kasihan. perhatian nih, Ah. jadi Kita perhatian. supaya Pak Said mungkin hidupnya biar lebih tenang, positif, jadi Indonesia juga tenang, Ya, damai ya Bang ya, kritis Ya, boleh, benar. tapi dengan cara yang benar, tidak memfitnah, Betul, dengan data betul. yang betul. Dan ini Rizka tidak sedang menyindir loh Pak Said. Ini jujur. Ini jujur ya, Ini udah jujur. bukan Jujur ya. banget ini Bang. Kita kan sedih banget Pak pada usia begini Bapak menyebarkan kebohongan. Hmm. Ya kami sih cuma mengingatkan. Mudah-mudahan Pak Said bisa membatalkan, menarik kembali pernyataannya lah. Iya. Enggak Iya, kok, ternyata bukan 1 miliar. Ade Armando tuh nggak dapat sekian misalnya. Ade Misalnya. Armando tuh nggak dapat tentim ya. Yang lain juga nggak dapat. Ya Itu nggak ada udah. gunanya sih Bang, biarin aja. Pasti yang namanya orang udah benci tuh Bang, pasti yang di kepalanya dia tuh kebencian. Jadi kita ngomong sepositif mungkin nggak akan ada gunanya buat mereka. Yang Ya. penting kitanya yang waras. Yang waras. Ya, penonton Ya. Yang waras filter. Jadi penonton juga yang di jalur yang benar. Gitu. Oke. Gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Ini Jangan curhat ya, lupa like, jangan lupa Ini like, comment, sebenarnya subscribe ya. Tadi Iya. Sebenarnya ini apa? enggak, sebenarnya ini curhat marah tapi kayak udahlah terserah lo, dia lo mau ngomong apaan gitu Pak Said Didu, karena Iya. lo ngawur banget soalnya gitu ya kan Bang. Soalnya kan kalau kita Iya, mau iya. kayak udah nggak bisa lagi Udah. gitu kayak serah lo deh, serah lo. Ya sudah lah. Bapak-bapak ini, iya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Stay tune terus di Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye.